Halo, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Joko. Kali ini membahas tentang bagaimana membuka unit usaha food truck bagi pemula. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang pemilihan menu baik makanan atau minuman. Kali ini saya akan membahas bagaimana pemilihan unit food truck. Nah, seperti kita tahu, food truck itu ada berbagai jenis. Mulai dari mobil kecil, mobil besar, mobil baru, mobil lama. Nah, kembali lagi itu ke masalah konsep dan budget yang nantinya akan kita keluarkan untuk pembuatan unit food truck itu. Nah, masing-masing food truck punya kekurangan dan kelebihannya. Oke, katakanlah kita sudah memutuskan produk yang ingin kita jual. Misalnya minuman. Oke, minuman yang ingin kita jual adalah kopi. Budget kita tidak terlalu besar. Kita bisa memaksimalkan itu dengan membeli unit food truck bekas. Nah, unit food truck bekas ini kita bawa ke karoseri atau ke bengkel, lalu kita desain interiornya untuk fit in dengan alat-alat yang nantinya akan ditaruh di sana sesuai dengan tipe jualan yang kita mulai. Apakah ada aturannya segala macamnya? Tetap ada. Aturan mobil untuk usaha food truck itu harus punya kir. Kirnya harus hidup ya, STNK harus hidup, dan yang pasti yang bawah harus punya SIM agar tidak terjadi apa-apa di perjalanan. Apa sih bedanya menggunakan mobil besar dengan mobil kecil? Bedanya adalah dari capacity load ya. Kalau mobil kecil kebanyakan setahu saya sih mulai dari VW Kombi, Grand Max atau sejenisnya itu paling mentok 100 sampai 200 porsi. Kalau food truck engkel itu bisa sampai 500 lebih. Dan yang perlu diperhatikan ketika kita membuat atau melayout sebuah food truck adalah kita harus tahu di mana nanti yang frequent user. Seperti contohnya misalnya gini, kita membutuhkan banyak bahan yang sering kita gunakan ditaruh di tempat yang gampang untuk diraih. Unit food truck yang mau kita bangun atau kita buat, pertama kita harus kenali dulu dimensinya. Panjang, lebar, tinggi. Untuk mobil food truck seperti ini panjangnya 4 meter ya. Tingginya 2,5 sampai 2,7, lebarnya 1,8 sampai 2 meter. Nah, ini penting ya kalau dimensi ini agar kita bisa fit in atau kita bisa masuk ke lokasi atau tempat di mana ada event atau lokasi jualan yang ditentukan nantinya. Nah, berat mobil apakah perlu? Ya, berat mobil itu juga mempengaruhi ya, karena ada beberapa tempat atau mall yang maksimal itu memberikan berat 1 ton untuk lantainya, sehingga kadang-kadang mereka akan melihat surat-suratnya dulu. Selain dimensi yang barusan saya jelaskan mengenai panjang, tinggi, lebar, kita juga harus tahu mengenai branding. Sebuah usaha itu kurang sreg ya kalau nggak ada brandingnya mobil. Nah, brandingnya ini gimana sih? Branding ini itu menggunakan stiker ya, yang bisa kita minta tolong orang untuk desain. Nah, apakah ada pajaknya? Ya, tentu ada pajaknya, tapi kembali ke daerah kalian masing-masing. Terus jangan lupa bagian tengahnya ini juga harus penting nih, dalam layout food truck ya. Minimal 60 atau 80 cm untuk ruang kerjanya. Karena ada namanya faktor safety. Jadi kita tidak boleh ngeblok pintu keluar baik dengan kardus, dengan alat atau yang lainnya. Karena jika terjadi apa-apa, kita bisa keluar, karyawan bisa kabur dengan begitu cepat. Terus yang lebih penting lagi adalah kelistrikan. Jangan sampai kita bikin food truck, kita nggak tahu kelistrikannya. Di dalam ini banyak sekali, ini kan bom waktu, bensin, gas, listrik jadi satu ya.
Jadi kelistrikan itu wajib ya, penting kita tahu. Misalnya kita punya mesin kopi itu kita tahu 1000 sampai 1500 watt. Instalasi kabel MCB yang di dalam itu harus mumpuni, harus sesuai. Jadi ketika karyawan kita jalan pergi ke suatu tempat, mereka akan tahu bahwa listrik yang kita butuhkan untuk food truck ini adalah lebih dari 4 ampere atau 6 ampere, seperti itu. Jadi alat tidak rusak. Makanya itu gunanya layout. Sebelum membeli food truck kita harus layout dulu dengan menu yang sudah kita pilih. Dengan menu yang kita punya, kita bisa kasih gambaran atau blueprint di mana kita taruh kompor, di mana kita taruh gas, di mana kita taruh alat-alat dan sebagainya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melayout sebuah unit food truck adalah kepraktisan, ya. Jadi apapun yang sering digunakan di dalam sebuah operasional itu sebaiknya terjangkau, ya, dekat, ya. Jangan berantakan layoutingnya, akan merepotkan siapapun yang akan kerja di dalam. Ada juga pertanyaan, Mas, gimana nih kalau usaha food truck? Kita diusir, kita dilarang oleh pihak berwajib atau disub segala macamnya. Sebenarnya itu kembali ke kalian. Food truck itu tidak boleh memang jualan di pinggir jalan. Ini bukan Amerika ya, ini Indonesia gitu loh. Masih banyak ketidakpedulian dan ketidakmengertian pihak-pihak di sana tentang bisnis food truck atau UMKM ini. Makanya kita sebagai pebisnis harus lebih memahami, ya, lebih tahu diri. Yang pertama kita lakukan adalah kita cari tempat dulu nih untuk mangkal. Untuk mangkal food truck, misalnya di depan ruko atau di depan klinik atau di depan pet shop segala macam. Kita bilang ke dalamnya, Mas, bisa nggak nih kerjasama, areanya kita parkirin food truck, ya, nanti kita bayar di sana, terus kasih listrik segala macamnya. Atau kita ke mall, biasanya mall bikin acara atau mall bikin event, festival segala macamnya, biasanya sudah diperuntukkan tempat untuk parkir food truck berikut layoutnya, seperti itu sih. Jadi kita bangun pasar di situ. Jadi kita nggak semerta-merta bawa mobil di satu tempat, terus pergi lagi ke tempat lain, terus pergi lagi kayak di film chef gitu. Nggak sih. Kalau di Indonesia sih nggak seperti itu ya. Karena apa? Karena bedanya yaitu peraturan yang kita tuh belum 100% bisa dipahami oleh semua pihak. Jadi kesimpulannya, sebelum memutuskan untuk membeli atau membuat food truck, ada baiknya research dulu, lalu layout dengan menu atau produk yang akan kita jual. Lalu pelan-pelan kita cari unitnya. Coba unit bekas dulu, ya, di online. Kalau misalnya kita udah dapat, tanya berapa sih biaya untuk membuat unit ini dikonversi menjadi sebuah food truck. Seperti itu. Jadi kita nggak keluar banyak biaya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian dapat. Dan siapapun yang mau usaha, saya doain nih supaya terlaksana, sukses, dan lancar. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di channel YouTube berikutnya. Setiap hari Selasa dan Jumat akan diupload